Perbedaan makan orang Australia dan orang Indonesia. Kalau di Indonesia wajib ada nasi, tapi kalau di Australia wajib ada kentang goreng. Dulu waktu aku belum begitu terjun ke dunia perbulian, aku lihat bule makannya nggak pakai nasi, hanya pakai kentang, sayur, dan seperti ini. Itu tuh kayak mikir, oh, kok bisa ya? Kok nggak lapar ya? Kok bisa ya makannya nggak pakai nasi? Kok nggak aneh ya makannya itu kentang sama sayur? Mikirnya kayak gitu. Tapi sekarang setelah menjadi istri bule, sah sebagai istri bule, aku pun terbiasa dengan semua ini. Jadi walaupun orang kampung lalu tinggal di luar negeri, aku nggak begitu kaget dengan makanan ini, karena di Bali pun aku sering lihat bule-bule sudah makannya seperti ini, dan sebelumnya aku juga sudah pernah bekerja di perbulian. Dan selain itu, karena aku bisa makan apa saja yang masih layak makan, jadi aku mau dikasih kentang, mau dikasih nasi, mau enggak, mau dikasih apa aja, asal itu masih layak makan, aku nggak bakalan kaget. Dan seperti biasa, makan malam disiapkan oleh Pak Su, dan menunya ada jagung, ada kentang goreng, ini ada kayak nugget, tapi di tengahnya ada kayak keju, tapi dibilangnya itu apa ya pasta garlic gitu, di tengahnya apa sih itu namanya, nggak tahu dah. Ini sama sayurnya campur-campur, dan apapun yang dimasak sama Pak Su aku nggak bisa komplain. Yang ngapain dikomplain lagi ya kan, udah dimasakin aja udah syukur. Tapi jujur memang apapun yang dimasak Pak Su kok selalu enak ya, padahal bumbunya simple banget. Sebenarnya masak-masakan bule itu jauh lebih gampang daripada masak-masakan Indo, karena bumbunya itu sesimpel itu, dan bumbunya hampir semuanya sudah ada yang botolan. Jadi ya tinggal satset-satset, tuang-tuang, udah deh. Pak Su itu orangnya pemilih banget sama makanan. Tetapi kalau aku, nggak usah milih-milih deh. Apa aja enak, walaupun tanpa garam. Pak Su selalu aja menemukan resep-resep yang berbeda setiap harinya. Padahal setiap hari kita bilang diet ya, hari ini diet ya, jangan masak ya. Selalu seperti itu, tetapi setelah sore, masak lagi, dan enak lagi, makannya banyak lagi. Ya aku mah orangnya orang yang memang hobi makan, terus ada yang masakin makanan enak-enak, ya gimana mau nolak. Jadi salah satu sukanya punya suami bule itu, kalau versi aku ya, mereka itu mandiri, bisa masak sendiri, bisa ngepel, bisa nyapu, dan semua pekerjaan rumah itu tidak harus dikerjakan oleh istri. Dan mereka sangat menghargai istri walaupun istrinya nggak ngasilin uang. Memang sih mungkin ada beberapa yang tidak seperti itu, tetapi kebanyakan memang mereka itu mandiri, dan kalau sama istrinya itu istrinya diutamakan. Mungkin karena memang mereka dididik sejak kecil untuk mandiri kali ya. Dan kalau dukanya sih, kalau pas diajak melali, dia itu disuruh motoin fotonya. Kalau foto 100 paling yang bener cuma 2. Dan bukan cuma itu aja, pas kalau mau makan makanan Indo gitu, karena nggak biasa, dia nggak bisa. Apalagi kalau aku masaknya pakai terasi atau pakai ikan, dianya nggak bisa. Baru mau ngambil terasi aja dianya udah kabur. Apalagi suamiku yang memang tidak begitu suka dengan ikan. Jadi kalau mau masak atau mau makan, ya aku nurut-nurut suami aja, karena dia lebih pemilih. Sedangkan aku ya mau makan apa aja oke lah. Yang penting makanannya halal dan masih layak makan. Dan aku juga orangnya nggak suka buang-buang makanan, sedangkan suami bule itu suka sekali nyisain makanan. Pasti selalu ada sisa makanan di piringnya, walaupun cuma 1 sendok lagi, dia nggak bakalan ngabisin. Dan akhirnya akulah yang comot-comot, jadinya aku yang gagal diet. Kalau aku, piringku harus bersih kalau makan, nggak ada yang tersisa. Soalnya dulu bapakku ngajarin kalau makan itu jangan buang-buang makanan, sayang. Dan lagi karena aku juga terlahir dari keluarga sederhana yang dulunya makan aja pas-pasan, jadi ya sekarang walaupun udah berkecukupan untuk makan bisa, tapi tetap aja kalau harus buang-buang makanan itu rasanya gimana ya, kasihan aja sama makanannya.
Dan kita juga nggak tahu ke depannya hidup akan seperti apa. Bisa jadi besok-besok kita nggak bisa beli makan lagi dan akan menyesal. Dulu aja pas susah, makan aja susah, mau makan harus ngebon beras di tetangga dulu. Masak harus irit-irit, terus sayurnya harus irit-irit juga. Kadang pakai beli Indomie terus dicampur sayur biar banyak, biar cukup untuk satu keluarga.